Halo sahabat YouTube dan dusana-dusana, pada sore hari ini saya memiliki kesempatan untuk berbagi kepada para sahabat YouTube dan dusana-dusana. Saya akan buat konten suasana berlebaran pada hari Kamis ini, tanggal 27 April 2023. Pariaman masih dalam suasana berlebaran. Ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe agar selalu mendapat notifikasi konten-konten terbaru di channel ini. Tintiang Taruy. Saat ini saya berada di salah satu sisi jalan yang menghubungkan Kota Padang melalui Bandara Internasional Minangkabau menuju ke pusat kota Pariaman. Jadi kita menghadap ini ke arah pusat kota. Kemudian ini adalah jalan masuk salah satu menuju ke kawasan pantai. Di sini ada sebuah spanduk kecil ya, sebagai petunjuk jalan alternatif, dan bangunan yang gagah ini di depan kita ya, di seberang jalan ini adalah merupakan rumah dinas Bupati Kabupaten Padang Pariaman. Merupakan satu simbol bahwa kota Pariaman ini yang kini sudah dimekarkan adalah merupakan ibu kota Kabupaten Padang Pariaman sebelum pemekaran. Dan itu ada sebuah bendi moda angkutan zaman dulu ya, yang masih bertahan dengan berkembangnya aktivitas pariwisata di kawasan pantai. Jadi banyak digunakan oleh para pengunjung yang merindukan mencoba menaik kereta yang ditarik oleh kuda. Ada dengar lagunya kan? Jadi jalan ini adalah salah satu akses jalan masuk ke kawasan pantai. Biasanya dikenal ini adalah jalan di samping rumah Bupati di Karanaua, sebelum kota Pariaman, sebelum pintu perlintasan kereta api Simpang Kampuang Kaliang. Nah, jadi hati-hati ya kalau sudah sampai di sini, hati-hati bahwa ada perlintasan kereta api kalau kita mengarah ke pusat kota Pariaman atau ke pasar Pariaman. Lihatlah pada sore hari ini begitu ramai lalu lintas. Ada yang baru datang dari arah Padang, ada yang dari arah kota ya, ada yang datang dari kawasan pantai, atau semuanya ingin berakses ke kawasan pantai. Di belakang rumah Bupati ini, disinilah terletak salah satu titik objek wisata yang ada di arah selatan dari pusat kota atau dari pasar Pariaman. Namanya adalah Pantai Cermin. Jadi nanti kita akan masuk ke jalan akses di depan ini untuk memulai sebuah konten suasana di kawasan pantai yang ada di Pariaman ini. Jadi dari Pantai Cermin kita akan menuju ke kawasan objek wisata Pantai Gandoria. Oke, kita lanjut Tintiang Taruy. Jadi hanya beberapa meter ya dari jalan raya Kota Pariaman menuju ke Kota Padang via Bandara Internasional Minangkabau. Itu kita akan langsung tusuk sate. Jadi kalau kita ke kiri kamera tadi, kita akan menuju ke Pantai Kata. Sementara kalau kita ke kanan ini, kita sedang menuju ke Pantai Gandoria. Jalan ini banyak juga yang menggunakan akses ini ya, umumnya bus-bus pariwisata yang mengambil jalur yang agak panjang. Jadi setelah Pantai Cermin yang berada di Karanaua, kita sekarang memasuki Pasielohong. Nah, jadi
kita terus menuju ke arah utara. Nah, kita sedang melewati kawasan Taman Anas Malik ya, yang di sebelah kiri kamera kita ini. Kalau dulunya pernah berjaya ya pada waktu awal diperkenalkan, ini banyak keluarga-keluarga yang membawa anak-anaknya untuk bersantai di kawasan ini. Tidak hanya warga Kota Pariaman, tapi juga sekitar Kota Pariaman dan bahkan dari berbagai kota daerah yang ada di Sumatera Barat. Tapi sekarang sudah terlupakan, sudah pudar. Oke, di kanan kamera ini barusan kita melewati sebuah kafe pertama ya yang dikenal di Pariaman dan pernah sangat populer sekali, adalah Cafe Espresso. Boleh juga mampir di sana ya untuk menikmati minuman dan bersantai. Kemudian kita sampai di kawasan Monumen Pemuda ASEAN Pasi ya, Pariaman. Di sini ada labuhan kelompok nelayan tradisional ya, dan ada macam-macam kuliner di sini, bisa makan, bisa minum, bisa bersantai ya. Dan lihatlah cukup ramai rupanya di sini kendaraan-kendaraan pribadi ya. Dan kalau kita perhatikan plat-platnya aneka macam, ada BM, ada BK, ada BH tadi, bahkan ada BG ya. Jadi tidak hanya dari dalam provinsi, tapi juga ada dari luar provinsi, dari Provinsi Riau, dari Provinsi Jambi, dari Provinsi Palembang, ada juga dari Provinsi Sumatera Utara ya, bahkan dari Bengkulu dan juga Jakarta. Tadi saya lihat Bandung plat D ya. Kemudian juga ada F tadi juga ada. Pokoknya tidak menonjol ya plat-plat ini jumlahnya, namun beragam sekali. Alhamdulillah Kota Pariaman sampai hari Kamis ini masih ramai ya kedatangannya. Walaupun 2 hari terakhir ini terjadi penurunan pengunjung, ternyata pada hari Kamis ini lonjakan kembali terjadi. Ini pada sore hari ini saya sedang berjalan kaki, ini terpaksa jalan kaki, tidak bisa pakai motor ini, untuk menuju ke kawasan utama objek wisata Pantai Gandoria. Sebenarnya tidak terlalu besar ya, jadi kendaraan-kendaraan ini sebenarnya kalau tahu ya, parkirnya lebih baik di luar ya, kemudian lebih santai, lebih fresh ya, daripada mengalami kemacetan-kemacetan dan susah mendapatkan parkiran untuk kendaraan. Ya mohon maaf ya, biasanya kalau yang sudah terbiasa ke objek wisata, apalagi dalam waktu-waktu keramaian ya, mereka lebih memilih memarkir diri lebih agak jauh dari objek yang dituju. Oke, kita masuk ke kawasan utama Pantai Gandoria. Inilah suasana dan beginilah yang ada di kawasan dalam kawasan utama ini. Oke,
biarkan kamera bicara. Yang pakai Aner 215 tinggal pilih, yang terbang 5.000 tinggal pilih, yang pakai tenang berstop 5.000 tinggal pilih, terbang 5.000 masuk. Rồi.
Walaupun pada sore hari ini jam menunjukkan pukul 5 sore ya, bermendung ya, namun udara terasa panas. Tampaknya di Kota Pariaman dan sekitarnya akan terjadi hujan. Dalam beberapa hari ini memang hujan turun pada waktu sore hari. Udaranya ini sudah full panas ya, tapi masih banyak pengunjung-pengunjung yang bertahan di kawasan pantai. Bisa kita lihat ya, lalu lintas kapal-kapal motor penumpang yang melayani para pengunjung yang berlebaran di Pariaman yang ingin berwisata ke Pulau Ansoduo dengan 2 titik labuhan. Saat ini saya berada di kawasan Muaro Pariaman, bagian utara dari kawasan objek wisata Pantai Gandoria. Titik yang lain untuk keberangkatan ini ada lagi tadi di kawasan arah selatan, tepatnya di belakang Masjid Nurul Bahari. Untuk menemukan loket-loket pembelian tiket kapal penumpang yang ingin berwisata ke Pulau Ansoduo ini cukup gampang dan mudah. Soalnya bisa minta petunjuk dengan agen-agen yang melayani pengunjung yang ingin ke Pulau Ansoduo. Oke, kita berada lebih mendekat ke kawasan tepi ombak. Inilah suasana di bawah payung-payung, ada kursi-kursi, ada pengunjung-pengunjung yang menikmati kuliner yang ada di kawasan Pantai Gandoria ini. Langkitang cucuy, ada pensi, ada kerupuk kuah, ada kelapa muda, kemudian ada juga mie rebus, mie goreng ya, tergantung requestnya atau pemesanannya kepada para pedagang-pedagang yang menyediakan payung-payung di tepi ombak. Saat ini saya putar balik. Kalau tadinya saya ambil jalur di daratannya ya, kawasan pantai ini, tapi sekarang saya kembali lagi ke arah kedatangan saya, namun melalui tepi ombak, karena kita akan lihat sejauh mana keramaian yang terjadi di kawasan objek wisata Pantai Gandoria ini dan sekitarnya. Inilah pada sore hari ini di kawasan Pantai Gandoria dalam cahaya matahari yang meredup ya, bermendung. Kalau panas ini, panas sorenya ya, mantap juga ini. Sedangkan pada saat ini saja udara terasa sangat panas. Kemudian juga ya, kalau mataharinya dan cuacanya bagus, kita dapat keberuntungan di kawasan pantai ini pada sore hari bisa menyaksikan sunset, matahari tenggelam di Samudra Hindia. Jadi Kota Pariaman ini terletak di pantai barat Pulau Sumatera. Ini salah satu pantai yang terbuka untuk publik ya, dan dapat dikunjungi selain pada masa-masa berlebaran setiap hari. Boleh dikunjungi. Kemudian juga keramaian terjadi
dua kali dalam setahun. Pada saat Lebaran, kemudian pada saat acara pesta budaya Tabui, sebuah perhelatan pesta budaya anak nagari di Pariaman ini. Tradisi pada bulan Muharram. Jadi bagi para sahabat YouTube dan dusana-dusana, kalau mau berminat datang ke kota Pariaman pada saat Batabui selain saat berlebaran. Bahkan kota Pariaman ini atau Pariaman ya dikenal akan ramai kalau ada acara Batabui. Pariaman tada ngalangang, Batabui mengkonyo rame. Sebuah dendang lagu Kim tapi menjadi populer ya bagi masyarakat Pariaman untuk menggambarkan bagaimana keramaian akan terjadi pada saat acara pesta budaya Batabui. Apa itu Tabui? Silahkan dilihat konten-konten yang sudah saya upload di channel ini dan lihat di playlist channel saya kalau mau ingin tahu dan setidaknya mendapat gambaran persekitaran pesta budaya yang ada di Pariaman ini. Keramaiannya wah luar biasa pada hari puncak penyelenggaraan Batabui. Hari ini adalah dalam masa-masa suasana berlebaran di Pariaman. Pariaman ini lebarannya bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi bisa 1 pekan, bisa 2 pekan malah. Jadi nanti kita akan lihat puncaknya pada hari Minggu mendatang. Jadi hari ini adalah hari Kamis. Ini mungkin akan lebih ramai lagi pada hari Minggu besok. Yang pasti ya, pengunjung-pengunjung yang berdatangan ini selain dari berbagai kota dan daerah yang ada di Sumatera Barat, juga dari luar provinsi Sumatera Barat. Boleh saja itu adalah perantau Pariaman sendiri, bisa jadi juga adalah perantau-perantau yang ada di berbagai kota dan daerah dalam provinsi Sumatera Barat, merantau keluar dari provinsi Sumatera Barat. Oke, para sahabat YouTube dan dosana-dosana, agar memberi semangat dalam menghadirkan konten-konten terbaru. Jadi bagi para viewer yang baru bergabung, ditunggu partisipasinya untuk memberikan like, membantu membagikan konten ini di media sosialnya. Tapi jangan lupa berikan subscribe. Subscribe adalah notifikasi nanti terhadap kehadiran konten-konten terbaru di beranda YouTube para sahabat YouTube dan dunsana. Oke, salam kebersamaan. Mohon maaf lahir dan batin.